أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insyaallah berkah, sehat semua, husnul khatimah. Orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berdoa untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan para tuan guru, baik yang hadir, yang bisa hadir dan yang tidak hadir, ataupun mereka yang sakit ataupun yang berhalangan. Yang pertama, Allah lapangkan rezeki mereka, Allah sehatkan, Allah kuatkan, kemudian Allah mudahkan segala urusan mereka, dan insyaallah Allah anugerahkan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Untuk pemimpin kita, Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang amanah, yang baik. Allahumma aslih ra'iyatana, ya Allah perbaikilah akhlak-akhlak pemimpin-pemimpin kami insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini saya ingin menyampaikan untuk kita semua, mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dari satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Auf bin Malik qala, judulnya Dukhulul Fitan fi buyutil Arabi. Dukhulul Fitan fi buyutil Arabi. Masuknya fitnah-fitnah ke dalam rumahnya orang-orang Arab. An Auf bin Malik qala, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adab. Faqala u'dud sittan baina yaday as-sa'ah. Kata Nabi dalam hadis ini dari Auf bin Malik berkata, aku mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, bukan ketika berperang tapi sebelum mulai berperang, atau dalam perang Tabuk itu setelah sedang beristirahat. Datanglah Auf bin Malik kepada baginda Nabi. U'dud sittan baina yaday as-sa'ah. Persiapkanlah 6 hal, perhatikanlah 6 hal yang kata Nabi 6 hal itu akan menjadi salah 6 penyebab datangnya hari kiamat. Mauti, kematianku, kata Nabi. Thumma fathu Baitul Maqdis, merdekanya Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Thumma mutanun ya'khudhu fikumul ghanam, kasratul maut wal waba. Mutan artinya banyaknya kematian dan timbulnya wabah. Ya'khudhu fikumul ghamam, yang bisa membunuh binatang-binatang ternak. Thumma istifadatul mali hatta yu'tir rajul mi'ata dinarin fayudillu sakhitan. Kemudian melimpah ruahnya harta, sehingga ketika diberikan kepada seseorang mereka menolaknya. Thumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Kemudian fitnah yang masuk ke rumah orang-orang Arab. Thumma hudnatun takunu bainakum wa baina bani asfar.
Fayaghdiruna fayatunakum tahta thamanimi'a ghayatan wa tahta kulla ghayatin 12,000. Nanti muncul perperangan di antara kalian. Kemudian satu di antara setiap kabilah-kabilah itu memiliki banyak kelompok. Dalam satu kelompok itu mereka memiliki setidaknya ada 10.000 hal atau 10.000 prajurit. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahul Bukhari fi kitab al-jizyah. Bab ma yahdar minal ghadar. Yang perlu diperhatikan dalam lari daripada perperangan. Gharibul hadis. Makna yang aneh dalam hadis tersebut adalah mutanun. Mutanun itu artinya kata para ulama kasratul maut. Banyaknya mati, terbunuh. Kata Nabi dalam hadis yang lain, al-haraj, kasratul haraj. Al-haraj itu al-qatlu. Al-qatlu itu al-khabath. Jadi dalam istilah bahasa Arab ada namanya al-haraj. Kesusahan, peperangan, pertikaian. Itu bahasa hadis itu disebut dengan al-haraj. Dalam satu riwayat yang lain kata Nabi, justru Nabi juga bilang secara frontal, bukan frontal sih, lebih detail. Kata Nabi, la taqumus saa'ah hatta tazhar al-qatlu. Al-qatla, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi pembunuhan, kata Nabi. Tapi dalam riwayat yang lain, kata baginda Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai al-haraj bainakum. Akan terjadi al-haraj. Ulama menterjemahkan atau mentafsirkan makna al-haraj itu al-qatlu, pembunuhan, kemudian pertikaian, perpecahan, permusuhan, semua persoalan. Itu masuk dalam kalimat kesusahan-kesusahan itu dalam al-haraj. Ghayatun ay rayatun, bendera yang nanti menjadi pegangan umat muslim dalam perperangan. Baik, fawaidul hadis. Qala al-mala' 'ala al-qari qauluhu thumma fitnatun. Ada kalimat fitnah, baliyatun azimah. Kalau bahasanya bala'un musibatun. Bala'un musibah. Allahumma dfa'anna al-bala' wal waba' wal fakhsha wal fitan ma dhahara minna wa ma batan. Jadi istilah bali'un kata para ulama itu artinya bala. Nah, tapi kalau fitnah itu saking banyaknya bala, saking banyaknya musibah, maka disebut baliyatun azimah. Besar, persoalan masalah musibah yang besar. Qila hiya al-muqattal al-maqtul wal muqattal wal muqattil. Tapi dalam hadis ini awalnya bercerita tentang terbunuhnya Utsman ibn Affan, salah satu pembuka fitnah. Jadi ketika Umar bin Khattab wafat, fitnah terbuka, Utsman bin Affan menjadi, kalau bahasa kasarnya, tumbal fitnah setelah Umar itu adalah Utsman. Ini kalau kita bicara sejarah ya, bicara sejarah. Jadi sejarah itu di dalam beberapa hadis, termasuk persoalan hadis fitan itu, orang yang pertama kali menghadapi fitnah itu ya Utsman bin Affan. Fitnah yang dihadapi oleh Utsman bin Affan itu bukan fitnah biasa, tapi fitnahnya sudah luar biasa. Pembunuhan yang sadis itu terjadi pada Utsman bin Affan. Meskipun Umar bin Khattab, tapi yang paling sadis adalah pada Utsman bin Affan setelahnya. Wa ma ba'daha, dan setelahnya. Baik Bapak Ibu. Wa inna ma khassal Arab li syarafi wa qurbiha. Tapi kemudian disampaikan setelah terjadinya pembunuhan terhadap Utsman ibn Affan, mati atau wafatnya Utsman ibn Affan, la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan itu, fitnah itu mulai masuk ke dalam rumahnya orang-orang Arab sampai hari ini. Apakah ini dikhususkan untuk orang Arab? Nanti kita lihat. Wa qila al-murad bi buyuti abi. Kata para ulama, maksud daripada dakhala illa dakhalathu, yang dimaksud oleh para ulama, masuknya fitnah ke rumah orang Arab itu, kata para ulama, dakhalathu ala ummatihi. Masuknya ke rumah umatnya Nabi Muhammad. Sampai di sini bisa dipahami itu maksudnya Bapak Ibu. Ini penjelasan sederhana. Wa inna ma khassal Arab, tapi kenapa kok di dalam kalimat ini dikhususkan untuk Arab? Li syarafiha wa qurbiha.
kedekatan, kemudian karena kemuliaan. Maksudnya bagaimana? Nabi tinggal di Mekah dan Madinah, orang Arab. Sehingga kedekatan orang Arab dengan agama seharusnya lebih kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan orang Arab li syarafin Nabi. Jadi kemuliaan orang Arab itu karena kemuliaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, kalau memang orang Arab ini mulia, mengapa kok fitnah masuk ke situ? Bahasa istilah kasarnya begini. Kalau rumah orang Arab dimasuki oleh fitnah, yang dekat dengan Nabi, yang dekat dengan khususiyatu ar-Rasul, yang dekat dengan kenabian, yang dekat dengan kearaban, yang tempat datang pertama sekali Islam, bagaimana dengan tempat-tempat yang lain? Itu istilahnya. Bisa dipahami ya? Jadi istilahnya adalah kalau Arab sudah masuk fitnah, otomatis tempat yang lain begitu. Otomatis gitu. Bahasanya begitu. Kalau di Arab itu nanti fitnahnya besar, di luar Arab jauh lebih besar. Karena sumbernya di situ. Sumber keislaman yang rusak di situ, maka di tempat lain mesti rusak. Itulah bahasa istilahnya begitu. Jadi disampaikan oleh para ulama, wa innama khassal Arab. Dikhususkan untuk Arab itu, kata para ulama, hanya li syarafiha wa qurbiha, sebagai kiasan bagi yang lain. Tetapi di dalam riwayat yang lain juga ada Nabi sampaikan dalam kitab tentang kekhawatiran Nabi tentang orang-orang Arab. Apa sebab kekhawatiran Nabi tentang orang-orang Arab? Salah satu di antaranya adalah ketika Nabi berbicara, hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah. Ketika Hudzaifah dengan Nabi duduk bersama, kemudian Nabi berkata kepada Hudzaifah, ketika Zainab, ketika Nabi masuk ke rumah Zainab, kemudian Nabi menyampaikan, kata Nabi kepada Zainab, la ilaha illallah. Jadi Nabi masuk rumah Zainab. Zainab ini Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ini adalah istri baginda Nabi, yang termasuk salah satu di antara sekian banyak istri Nabi yang rajin, yang baik, yang suka menasehati, memberikan nasihat, begitu juga yang suka ikut berperang, yang suka menyiapkan peralatan-peralatan perang, yang suka membantu. Namanya Zainab binti Jahshin. Ketika Nabi masuk ke rumah Zainab, la ilaha illallah, kata Nabi. Tapi Nabi masuk ke rumah Zainab itu fazi'an. Fazi'an itu pucat, khawatir, ada rasa ketakutan. Masuk Nabi ke rumah dan berkata la ilaha illallah. Tapi kalimat itu tidak sampai di situ. Kalimat itu kemudian diteruskan oleh Nabi. Wailun lil Arabi. Wailun lil Arabi. Celakalah bagi orang Arab. Ini kalau diterjemahkan begini aja, ngamuk orang Arab nih. Mesti ngamuk dia. Kenapa? Wailun lil Arabi. Celakalah bagi orang Arab, katanya. Tapi hadisnya nggak sampai di sini, masih ada terusannya gitu. Kenapa Nabi bilang wailun lil Arabi? Celakalah bagi orang-orang Arab. Nah, Arab di sini oleh para ulama diterjemahkan Jaziratul Arab. Jaziratul Arab. Jazirah Arab. Jazirah Arab itu mana saja? Termasuk Saudi Arabia, negara-negara Arab, Uni Emirat Arab, Dubai, Qatar, kemudian Yaman, Mesir, semua yang masuk dalam lingkup Jaziratul Arab. Istilahnya, bahasa lainnya disebut dengan yang bersinggungan dengan kedekatan Buldanul Arab, daerah negara-negara Arab. Pertanyaan muncul, mengapa Nabi mengatakan celakalah? Kalimat wailun itu artinya apa? Lil huzni, kata para ulama, untuk kesedihan. Nah, sama dengan bahasa yang tadi. Rumah orang Arab itu tidak ada yang tersisa kecuali setiap rumah orang Arab akan dimasuki fitnah di dalamnya. Nah, sekarang ini kita belum bahas fitnahnya, tapi kenapa itu disampaikan oleh Nabi? Kekhawatiran Nabi terhadap Arab itu besar. Artinya dikiaskan oleh para ulama, maksudnya adalah untuk umatnya. Jadi kekhawatiran Nabi terhadap umatnya di akhir zaman itu besar sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu, disampaikan oleh baginda Nabi tadi,
Kalian harus bersiap 6 perkara, kata dia, sebelum datangnya hari kiamat itu. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah 6 itu terjadi, maka baina yadayi sa'ah, kedekatan kiamat itu semakin dekat. Satu di antaranya adalah yang disebut tadi, mauti, kematian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Armageddon disampaikan hadis pertama itu. Hadis pertama tentang kelahiran Nabi. Hadis kedua tentang kematian Nabi. Jadi hadis pertama tentang kelahiran Nabi dalam kitab Armageddon itu adalah satu di antara tanda kiamat. Pertama, kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi lahir Nabi itu menjadi akhirul zaman. Akhirul anbiya isyaratun an akhiriz zaman. Makanya Abu Bakar nangis. Nangisnya Abu Bakar itu enggak main-main. Di antara kegembiraan yang mengatakan sudah sudah aku bebaskan kata Allah buat kalian, aku selesaikan buat kalian. Tapi di antara para sahabat yang nangis Abu Bakar. Ternyata tangisan Abu Bakar itu adalah kepergian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini singkat cerita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhirul anbiya, kata para ulama, akhir zaman. Nabi terakhir berarti akhir zaman. Setelah akhir zaman, kiamat. Kayak isyaratun itu untuk siapa yang cocoknya untuk kita? Untuk kita. Kalimat itu, isyarah itu cocoknya untuk kita. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kedua, summa futiha Baitul Maqdis. Fathu Baitul Maqdis. Dalam proses pembebasan atau kemerdekaan Baitul Maqdis. Artinya Palestina merdeka. Sudah pernah kita sampaikan. Summa mutanun ya'khudhu fikumul ghanam. Datang penyakit-penyakit yang bisa membunuh umat manusia. Ulama berbeda pendapat. Ada 2 hal di sini. Yang pertama tafsir qarib, yang kedua tafsir ba'id. Kalau tafsir qaribnya adalah mutanun diartikan kasratul maut. Yang pertama kita artikan dulu kasratul maut. Kalau diartikan kasratul maut, banyak terjadinya kematian. Kalau kalimatnya pembunuhan, berarti terjadinya pembunuhan antara satu dengan yang lain. Tapi kalau disebutkan banyaknya kematian, banyak sebab yang bisa memunculkan kematian, yang menyebabkan kematian. Satu di antara sebab yang menyebabkan kematian adalah bencana. Bencana, pembunuhan, kelaparan, dan lain sebagainya masuk dalam kategori kematian. Jadi membahasakannya begitu. Kalau dibahasakan pembunuhan, ya banyak kasus. Begal, maling, perampok, dan lain sebagainya. Koruptor masuk ya? Masuklah, anggaplah masuk. Tapi mati pelan-pelan gitu. Jadi koruptor itu membunuh pelan-pelan gitu. Jadi diambil sekarang, orang akhirnya nggak bisa makan, akhirnya ujung-ujungnya mati kan. Itu bahasanya lebih tapi ya mungkin agak jauh lah sedikit. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mutan. Kalau diartikan kematian. Tapi adakah kematian disebabkan yang lain? Ada, disebabkan oleh wabah. Contoh COVID. Meskipun kebenarannya bagaimana kita lepaskan masalah itu. Yang jelas pada masa Nabi, Umar bin Khattab, dan para sahabat serta tabi'in pernah terjadi ada yang namanya ta'un, wabah-wabah yang lain. Dan banyak wabah-wabah yang bisa menyebabkan kematian. Dan itu tidak dipungkiri. Salah satunya adalah ketika itu terjadi di Arab, di Saudi Arabia. Ada namanya bulu onta. Penyakit virus bulu onta. Ini juga menjadi sebab kenapa suntik meningitis wajib. Daya tahan tubuh bagi orang yang berangkat haji ataupun umrah. Baik, salah satu alasannya oleh pemerintah, begitu juga disahkan, difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Baik Bapak Ibu. Nah, itu mutan. Ya'khudhu fikumul ghanam, yang nanti bisa membuat binatang-binatang ternak kalian bisa mati gitu deh. Nah, kemudian summa istifaratul mal hatta yu'tir rajul mi'ata dinar. Tersebar luasnya fulus, duit. Artinya bahasa lainnya kata Imam Al-Ghazali itu, kekayaan itu tersebar, luas. Orang kaya banyak, tapi orang-orang miskin tidak butuh lagi duit. Itu nanti ada pada masanya kata Nabi. Ada pada masanya orang-orang mengalami keadilan. Masa keadilan itu nanti ada 2. Satu, turunnya Imam Mahdi. Yang kedua Isa alaihissalam. Jadi pada 2 kondisi ini, Isa dan Imam Mahdi,
Kondisi umat muslim itu berada pada kondisi keadilan dan berjaya. Tapi tak lama setelah itu dimatikan. Maka yang tersisa lagi adalah munafik dan kafir. Kemudian, ini tadi. Nah sekarang Bapak Ibu kita masuk pada poinnya. Yabqa la yabqa illa dakhalathu. Fitnah itu tidak akan keluar kecuali mereka akan masuk ke rumah setiap orang Arab. Setiap rumah umat-umatnya Nabi itu akan masuk ke dalamnya. Apa salah satu di antara fitnah tersebut? Salah satu di antara fitnah yang masuk ke rumah kita adalah itu fitnah keluarga. Fitnah anak, fitnah istri, fitnah suami, fitnah mertua, fitnah orang tua. Jangan ada tersinggung di sini ya, udah tua-tua. Tapi ini fitnahnya begitu. Fitnah orang tua, fitnah mertua, fitnah anak, fitnah istri, fitnah suami. Karena itu yang disampaikan oleh Nabi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna azwajakum wa auladakum fitnah. Inna auladakum wa amwalakum fitnah. Begitu ayatnya berbicara. Hati-hati dengan suamimu, hati-hati dengan istrimu bisa jadi fitnah. Hati-hati dengan anakmu jadi fitnah. Hati-hati dengan hartamu jadi fitnah. Hati-hati dengan keluargamu bisa jadi fitnah. Pertanyaannya adalah muncul. Fitnah apa yang dimaksud oleh Nabi? Kita lihat Pak. Baitul Arab. Di rumahnya orang-orang Arab. Kita ambil satu masa kita kaitkan dengan keadaannya Utsman bin Affan. Setelah baginda Nabi meninggal, naik Abu Bakar. Fitnah yang muncul ketika itu meskipun tidak banyak, hanya dilakukan oleh kelompok Syiah. Yaitu terbunuhnya Siti Fatimah disebabkan oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakrin Siddiq. Ini fitnah. Ya. Yang kedua, wafatnya Fatimah sama sekali tidak memberikan restu kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, fitnah. Setelah wafatnya Fatimah, Ali bin Abi Thalib didatangi oleh Umar bin Khattab, kemudian dipanggil oleh Abu Bakar untuk menyatakan pembaiatan terhadap Abu Bakar. Itu Ali bin Abi Thalib dalam kasusnya setelah wafatnya Fatimah. Tapi pertanyaannya muncul, betulkah Fatimah berbaiat kepada Abu Bakar menjadi pemimpin? Dalam riwayat tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Disinilah menjadi kunci bagi orang Syiah untuk mengatakan bahwa Ali dengan Fatimah tidak sependapat dengan Abu Bakar menjadi pemimpin. Itu kata orang Syiah. Padahal tidak begitu. Kita luruskan yang bengkok itu. Nah, dalam beberapa riwayat, sejarah itu mengatakan, para sejarawan, dia ada kitab namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ini kalau yang suka berangkat umroh tahu nih. Saqifah Bani Sa'idah itu ada tempat perpolitikan pertama yang terjadi dalam Islam. Tapi dijadikan buku oleh kelompok Syiah karena kasusnya di situ. Kasusnya adalah perebutan tahta oleh Abu Bakar terhadap keluarga baginda Nabi yang seharusnya menurut mereka layak naik jadi pemimpin itu adalah Ali. Tapi kenapa diambil? Nah, itulah makanya dibuat judul bukunya Saqifah Bani Sa'idah. Karena kejadiannya di Saqifah Bani Sa'idah. Tak jauh dari di sebelah kanannya Masjid Nabawi. Kembali kepada cerita. Itu pada masa Abu Bakar. Maka tak lama kemudian Abu Bakar wafat. Kemudian digantikan oleh Umar bin Al-Khattab. Kesepakatan dua kabilah. Kesepakatan dua kelompok besar Muhajirin dan Ansar yang terdiri di dalamnya juga masih ada Aus dan Khazraj sebagian. Jadi istilah sejarah itu sebenarnya unik. Mengapa ini disampaikan dalam hadis Nabi untuk memberikan penjelasan yang lebih kepada umat muslim bahwa kelak Nabi sendiri mengetahui akan terjadi pertikaian yang sengit di antara tubuh umat muslim. Salah satunya itu. Baik, kemudian Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab, Huzaifah pernah berdiskusi dengan baginda Nabi. Salah satu penyebab terbukanya fitnah itu adalah ketika wafatnya Umar bin Khattab. Fitnah yang keluar bagaikan air dari keran itu. Air itu saking lancarnya, saking derasnya. Tapi Bapak Ibu dalam sejarah kita lihat. Kapan fitnah itu mulai muncul? 6 tahun setelah kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi 6 tahun pertama kepemimpinan Utsman bin Affan itu Utsman bin Affan sangat dipuji, disanjung baik.
6 tahun masa akhir di akhir kepemimpinan Utsman bin Affan, di situ muncul fitnah nepotisme. Nepotisme. Muncul fitnah lagi tuduhan terhadap mengotak-atik Al-Quran, merusak Al-Quran. Al-Quran sebagian ayat dihapus oleh Utsman ibn Affan. Yang ketiga muncul korupsi. Yang keempat ketidakadilan. Sehingga kasusnya adalah Bapak Ibu ketika Umar bin Khattab mengganti seorang gubernur di Basrah itu, yang dilalah kebetulan gubernur tersebut masih ada hubungan dengan Utsman ibn Affan. Mereka tidak setuju, itu dijadikan tidak setuju pemilihan tersebut, dianggap Utsman ibn Affan ini nepotisme. Padahal Bapak Ibu kalau kita mau merujuk kepada keyakinan dan kebaikan, tidak mungkin sekelasnya Utsman ibn Affan itu orang yang setiap malamnya menghatamkan 2 kali baca Al-Quran, 2 kali khatam Al-Quran setiap malam dalam sholatnya, setiap malam. 2 kali khatam, siapa yang bisa satu malam itu 2 kali khatam? Boro-boro 2 juz, tidak usah lah, Al-Baqarah aja satu malam. Itu udah pengkor kaki kan gitu. Tapi Bapak Ibu dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu memang betul. Ada orang yang bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam itu 1 kali. Jadi 1 hari 1 kali. Itu sebenarnya biasa. Ada orang yang bisa menghatamkan sahabat Nabi 1 hari 1 malam 8 kali. 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Khatam Al-Quran. 8 kali. 1 hari 1 malam. Pertanyaannya bagaimana? Nah, itu pandai-pandai mereka lah. Tapi pernah dicoba Bapak Ibu. Ada seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah itu, kalau saya tak salah itu, pernah beliau mencoba menghatamkan Al-Quran 1 hari itu, 1 hari 1 malam 1 kali. Jadi selama Ramadan itu 30 kali dia khatam. Setiap malam dia khatam. Setiap malam. Itu seperti yang dibuat oleh Temboro kalau saya tak salah ya. Dalam Ramadan mereka menghatamkan setiap malam 30 juz. Itu Masya Allah, itu gimana berkahnya Pak. Jadi kalau negara kita diisi dengan begitu memang enak, nikmat gitu kan. Para koruptor itu dibawa untuk diajak berdiri dari pagi sampai dari malam sampai subuh gitu kan untuk sholat. Wah itu kayaknya tobat deh kayaknya tuh. Insyaallah. Bisa dipahami Bapak Ibu. Sekarang kita kembalikan Bapak Ibu. Utsman bin Affan. Tuduhannya itu. Nah, saya sudah pernah ceritakan di sini tentang terbunuhnya Utsman bin Affan, sudah saya ceritain Pak. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis begini, kata para ulama, merujuk kepada pemahaman para ulama itu, yang disebut dengan fitnah itu apa? Apakah karena kematian itu? Tidak. Sebab terbunuhnya Utsman bin Affan. Ternyata Bapak Ibu, sebab terbunuhnya Utsman bin Affan itu adalah fitnah syahwat. Ini sering saya sampaikan Bapak Ibu, hati-hati. Yang namanya fitnah ini tak lihat dia Pak. Mau dia alim ulama sekalipun fitnah ini tetap masuk. Mau dia alim ulama sekalipun dia tetap masuk. Kita ambil contoh. Nabi bilang dalam riwayat yang lain gini kata Nabi. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, Huzaifah berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ya'ti fi akhir zaman. Akan datang satu masa di akhir zaman kata Nabi, qaumun hudatsaul asnan. Hudatsaul asnan ini nanti kita bahas. Sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yamruquna minal islam kama yamruqu sahma minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aynama laqitumuhum faqtuluhum, kata Nabi. Ingat kalimatnya faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Kita lihat Pak, apa maksud hadis ini? Kata baginda Nabi, akan datang satu masa di akhir zaman kaumun hudatsaul asnan. Siapa hudatsaul asnan tersebut? Hudatsaul asnan itu orang yang pandai berbicara tapi mohon maaf. Kalau bahasa kasar kita sekarang ini begini. Banyaknya khutbah, sedikitnya fuqaha. Banyaknya penceramah, sedikitnya yang faqih, yang alim. Yang kata Dr. Mustafa Umar itu, yang takut dengan Allah itu sedikit, tapi yang pandai ceramah itu banyak. Nah, gitulah bahasanya. Itu kata beliau.
Nah kemudian Bapak Ibu, apa yang disebut dengan sufahaul ahlam? Al-juhala, orang bodoh. Dha'ful atau dha'iful ukul, lemah akal. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi lemah akal. Nah ini yang dimaksud. Nah kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai atau akan datang satu masa di akhir zaman sampai muncul kaumun hudatsaul asnan. Mulut mereka lancar berbicara, tapi tidak ada yang takut dengan Allah. Gitu. Ini kalau kita berbicara. Pertanyaannya adalah, pada masa Utsman ibn Affan hidup, ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Pertanyaannya muncul, apakah tidak ada orang yang mengerti agama? Ada nggak yang mengerti agama? Ali bin Abi Thalib masih hidup. Ali bin Abi Thalib masih hidup. Sahabat Ibnu Umar masih hidup. Ibnu Zubair masih hidup. Zubair ibn Awam masih ada. Bayangkan Pak, cucu Nabi masih ada. Al-Hasan wal Husain masih ada. Masih hidup. Tapi Nabi sudah bilang duluan. Hudatsaul asnan kata Nabi. Kapan masa itu datang? Kapan masa itu datang? Mulai bergeser sedikit demi sedikit orang-orang yang takut dengan Allah. Rata-rata hari ini orang mengatakan takut dengan Allah dalam lisan, tapi tidak takut dengan Allah dalam hati. Itu yang dimaksud. Oh kalau dibilang takut dengan Allah, takut. Tapi kalau pokoknya kau nanti akan kutuntut di hari kiamat. Ya udah silahkan. Gitu aja. Tidak ada rasa takut sama sekali. Ini banyak yang suka, mohon maaf, yang suka nipu-nipu. Kalau kita gitu kan, kalau orang dulu digitukan, besok di akhirat aku tantang, aku tunggu, aku jadi saksi. Orang takut Pak, sekarang enggak, biasa aja deh. Mau tuntut-tuntutlah kata dia. Jadi biar banyak yang masuk kata dia. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, apa maksudnya? Yaqul min qaulil bariyah. Mereka akan berkata perkataan-perkataan. Di dalam riwayat yang lain disampaikan, mereka mengatakan sesuatu yang tak pantas untuk diucapkan, yang memang tak layak bagi mereka untuk mengucapkan. Artinya bukan mereka yang berhak untuk mengucapkan. Baik. Kemudian kata Nabi, yamruquna minal Islam, mereka keluar daripada Islam. Kama yamruquna sahma minar ramiyah. Seperti keluarnya anak panah daripada busurnya. Kemudian kata Nabi, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Tidak akan keluar iman mereka itu daripada tenggorokan mereka nih. Maksudnya itu cuma sampai di sini, enggak sampai ke dalam. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian bertemu dengan mereka di akhir zaman, ini maksudnya apa? Kemudian fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Bagi mereka di hari kiamat kata Allah, yang orang-orang seperti itu mereka mendapatkan pahala. Dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib pada masanya. Khawarij. Bisa dipahami Bapak Ibu? Murji'ah. Baik. Sekarang kita lihat Pak. Yang disebut dengan fitnah kata Nabi tadi. Berarti apa fitnahnya yang masuk ke rumah orang-orang? Fitnah yang pertama adalah ilmu mereka menjadi fitnah bagi mereka. Pertanyaannya apa khusus bagi orang Arab? Tidak semua Pak. Bagi orang alim fitnahnya adalah ilmu mereka sendiri. Yang disetir oleh hawa nafsu mereka sendiri. Orang alim menjadi fitnah di akhir zaman terberat kata Nabi. Lebih berat daripada datangnya Dajjal itu sendiri. Nanti Dajjal datang. Tapi kata Nabi yang lebih berat daripada, yang paling aku khawatirkan daripada Dajjal bukan persoalan Dajjal. Ulama su. Ulama. Ini kenapa Ustadz tiba-tiba bilang begitu di pagi ini? Karena memang begitu. Ini penting Pak. Karena ini orang sedikit membicarakan ini, biar kita bicarakan. Karena biar kita nih paham betul. Kita buka baik-baik. Pelan-pelan kita buka. Karena yang banyak menggiring orang untuk dalam kesesatan tuh ini. Du'atun ila abwabi jahannam kata Hudzaifah bin Yaman. Du'atun ila abwabi jahannam. Du'at ila abwabi jahannam. Sampai disampaikan demikian. Kemudian disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Du'atun ila abwabi jahannam. Ada duat yang mengajak manusia ke dalam neraka jahannam. Kita lihat karakternya Bapak Ibu. Kemudian disampaikan oleh Nabi, apa karakter du'atun ila abwabi jahannam yang menjadi fitnah bagi orang alim yang berada di rumah mereka.
Yang pertama. Yang pertama kata para ulama merujuk kepada hadis Nabi tadi, anna qulubahum qulubas syayatin. Hati mereka itu adalah hatinya syaitan. Fi jasmani insin. Dalam diri dia ada namanya qulubis syayatin. Tahu Bapak Ibu qulubis syayatin itu apa? Hati-hatinya syaitan. Kalau Dr. Adyan Husaini membuat tulisan begini. Wahai orang-orang yang mengerti, jangan kalian jadikan manusia-manusia ini berperilaku seperti iblis. Tahu maksudnya? Iblis percaya Tuhan tapi menentang syariat Islam. Ini maksudnya begini. Kata beliau, wahai para siapapun di antara kalian, jangan ajak manusia untuk memiliki karakter iblis. Apa karakter iblis itu? Percaya kepada Allah, tapi menentang syariat Islam. Banyak enggak yang begini tuh? Nah, itu fitnah yang disebut. Maka kata Nabi, fitnah yang masuk ke dalam keluarga kita itu adalah percaya kepada Allah tapi menentang ajaran Islam. Kita ambil contoh. Apa salah satu model, salah satu perbuatan yang menentang ajaran Islam? Adalah melanggar syariatnya. Contohnya adalah tidak puasa. Misal, ada umat muslim tidak puasa berarti dia melanggar syariat Islam. Umat muslim tidak puasa dengan sengaja ya, dengan sengaja. Tidak bayar zakat, melakukan riba, korupsi, semua mak. Itu artinya adalah mereka sedang melanggar. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada hal tersebut. Persoalan akidah. Yang dimaksud oleh Nabi dalam fitnah yang terberat itu bukan persoalan hanya fitnah ekonomi, tapi ada yang disebut dengan fitnah akidah yang menjadi persoalan yang paling berat di akhir zaman. Keluarlah kalimat itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ummati, ummati, ummati. Itu dia Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Sekarang kita lihat kasus yang sama. Di kondisi yang sama. Kenapa Nabi mengatakan ummati, ummati, ummati? Saking takutnya Nabi dengan umatnya di akhir zaman itu, apa yang ditakutkan oleh Nabi? Dukhul apa? Al-fitnah fi buyutil mu'minin. Masuknya fitnah ke dalam rumahnya orang-orang beriman. Bisa dipahami ya? Contoh, seorang istri tidak berani menasehati suaminya ketika suaminya mengambil yang haram. Justru yang ditakutkan istrinya yang minta. Kita ambil contoh. Para pelaku koruptor itu punya istri nggak? Ada dua kemungkinan. Sudah diingatkan tapi tak mau. Yang kedua, memang tidak diingatkan. Ada kemungkinan ketiga. Istrinya minta. Bisa jadi apa tidak? Ini fitnahnya istri. Fitnahnya istri adalah salah satu di antara sekian banyak fitnah bagi seorang wanita itu. Pokoknya fitnah perempuan ini berat Pak. Nabi juga bilang dalam hadisnya fitnah yang terberat itu adalah perempuan. Kata Nabi dalam riwayat yang lain. Tapi ibu jangan tersinggung ya. Karena memang fitnah termasuk fitnah yang berat itu adalah perempuan. Yang paling mudah menghasut sang suami untuk tidak beribadah, tidak melakukan itu adalah perempuan. Makanya Bapak Ibu kalau ada perempuan, kalau ibu-ibu tidak bisa menjadi soleha, maka itu berat bagi suaminya. Karena tantangannya adalah, apalagi di akhir zaman itu banyak laki-laki yang takut dengan bininya. Banyak laki-laki yang takut dengan istrinya. Ini bukan isu, tapi sudah fakta dan realita. Sudah fakta dan realita, Pak. Sudah fakta dan realita. Ketakutan suami terhadap istri. Sehingga banyak suami yang masuk penjara hanya gara-gara tuntutan Bang, aku minta beli mobil. Nggak ada duit, korupsi aja Bang. Itu kan terang-terangan. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Maka kata Nabi, ketakutan Nabi terhadap umat itu disebutkan dengan ummati. Ternyata Bapak Ibu, kekhawatiran Nabi itu serius. Sangat serius sekali. Ketika kita berbicara, apa kata Nabi? Kata Nabi dalam hadis yang Zainab tadi yang saya sampaikan, kata para ulama. Kata ulama itu begini. Yang menjadi ketakutan Nabi, fitnah itu yang masuk ke dalam rumah tadi adalah persoalan-persoalan yang sifatnya akidah. Yang selamat kata Nabi, man istamsaka bil kitab was sunnah. Kata para ulama itu, yang selamat daripada fitnah itu hanya yang berpegang teguh dengan fitnah, dengan kitab dan sunnah.
Dan yang ketiga dikatakan Nabi, orang yang paling berat itu adalah orang yang paling baik ketika itu al-mu'min al-hasif man yakhaful fitan. Pertanyaannya adalah fitnah-fitnah seperti ini kita nggak takut, Pak. Benar, Pak, kata para sahabat itu. Orang di akhir zaman tidak takut dengan fitnah. Nggak takut, Pak. Jadi bagi mereka begini, ada kitab itu judulnya Ternyata Surga dan Neraka Tidak Ada. Ini salah satu provokasi terhadap nilai provokasi terhadap umat muslim untuk tidak terlalu memikirkan surga dan neraka. Jadi mereka sampai bilang begini bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Artinya begini maksudnya. Jangan jadikan surga dan neraka itu sebagai modal untuk Anda taat ataupun Anda rajin ibadah. Jadi kalau Anda mau melakukan sesuatu tidak usah takut, lakukan aja. Nah, itu bahasanya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi sama seperti ketika para kaum liberal itu tidak takut ketika mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu ciptaan dan lain sebagainya. Mereka nggak takut. Nah, inilah alasannya Bapak Ibu. Baik, sekarang Bapak Ibu kita lihat fitnah yang lain yang masuk ke dalam rumah selain daripada fitnah perempuan, fitnah suami, Pak. Ada suami yang justru mohon maaf bukan mengajak istrinya menjadi orang yang solehah, tapi justru kufar. Kufar di sini kufur kepada Allah. Dan uniknya lagi anak-anak yang diajak. Kita ambil lagi contoh fitnahnya Bapak Ibu. Fitnah pendidikan. Dr. Adyan Husaini termasuk yang fokus pada perang pemikiran yang ada kaitannya dengan persoalan pendidikan yang kelak di akhir zaman menjadi fitnah. Kata Ismail Raji Al-Faruqi, yang terbaik pendidikan pertama yang harus ada di dalam rumah adalah pendidikan tauhid. Pendidikan tauhid. Selain daripada itu nanti belakangan dulu. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita menanamkan pendidikan tauhid dalam rumah kita? Pendidikan tauhid dalam rumah harus didirikan oleh siapa? Orang tua, bukan guru dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, di antara keluarga ini yang punya peran besar memberikan pendidikan tauhid kepada keluarganya siapa? Ayah. Ini fitnah suami, Pak. Makanya hati-hati. Inna azwajakum. Azwaj di sini bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau hari ini kita melihat kok betapa hancurnya, ada orang tua bilang begini, Ustadz, waktu kecil anakku ini Ustadz, betul-betul rajin ke masjid, sholat dia. Tapi aku tidak tahu kenapa setelah besar dia keluar daripada Islam. Bisa dipahami Bapak Ibu kalimat ini? Ini dukhul fi buyutil mu'minin. Masuk ke rumah, fitnah seperti ini masuk dalam rumah kita, Pak. Ada anak yang dididik dengan sebaik mungkin, mohon maaf tiba-tiba dia keluar jadi. Kalau orang tua tidak punya ketakutan terhadap tumbuh kembangnya anak, ini masalah. Tapi Bapak Ibu, ketika anak dibekali tauhid yang baik, akidah yang benar, maka setidaknya dia mengerti jalan pulang. Dia mengerti jalan, istilahnya, kalau anak ayam tersesat tahu tidak jalan pulang itu? Kalau dia tahu berarti lebih cerdas dia daripada manusia. Bisa dipahami Pak ya? Ini kondisi Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang fitnah, begitu dia. Justru hari ini banyak orang yang tersesat tapi tidak tahu jalan pulang. Rata-rata mereka berakal. Rata-rata mereka berakal. Makanya disebutkan oleh Nabi. Ketika Nabi di rumah Zainab disampaikan Pak, kata Zainab, bukankah ketika itu bersama kami orang-orang yang punya akal? Dijawab sama Nabi Pak, kata Nabi tuntaza, akalnya hilang kata dia. Itu yang ngomong Nabi, cuma Nabi itu tidak pakai bahasa Indonesia. Kalau sempat Nabi pakai bahasa Indonesia, akalnya hilang. Bahasa tidak punya otak. Hilang akal. Artinya apa yang disebut dengan hilang akal di situ? Hilangnya kebenaran, hilangnya keadilan, hilangnya akal sehat di dalam tubuh umat manusia. Kita kembalikan Pak, rumah tangga. Yang pertama, pendidikan tauhid.
Pertanyaan kita adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Seberapa besar pendidikan tauhid yang kita berikan kepada anak? Kita ambil contoh. Kita ambil contoh adalah di rumah anak-anak itu sebelum makan kita suruh doa. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi ketika anak-anak itu belajar kita katakan begini, kalau kau tidak belajar keras sungguh-sungguh kau tak akan cerdas. Hilang pendidikan tauhid kita. Tapi akhlak dan etikanya dapat. Akhlak dan etikanya dapat. Tapi pendidikan tauhidnya hilang Pak. Hilang. Ini istilahnya Pak. Ini dalam tulisan Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi yang beberapa 2 hari yang lalu saya baca begini. Ada namanya Averroisme. Averroisme itu begini ceritanya. Ada umat manusia yang sangat menjunjung tinggi Ibnu Rusdi. Averroes itu Ibnu Rusdi. Menjunjung tinggi Ibnu Rusdi. Sehingga terjadi perbandingan antara Timur Tengah dengan Barat. Orang Barat bisa berkembang karena mereka mengikuti pemikiran Ibnu Rusdi. Orang Timur bisa runtuh itu karena mengikuti pemikiran Imam Ghazali. Sehingga terjadi pertikaian Timur dan Barat Pak. Ini sebenarnya diskriminasi gaya berpikir. Meskipun realitanya begitu. Meskipun realitanya begitu. Tapi pertanyaannya adalah perkembangannya dari sisi apa? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Perkembangannya dari sisi apa? Inilah yang dibahasakan oleh beliau Averroisme. Jadi Bapak Ibu, ketika orang-orang yang perlu dipahami lagi, ketika Ibnu Rusdi menjadi pegangan pemikiran orang Barat yang kemudian nilai agama diselewengkan, itu penyebab rusaknya Eropa itu. Sehingga mohon maaf Pak, dalam rumah mereka itu, kalau Anda tidak belajar, Anda bodoh, itu saja. Bisa dipahami Pak? Harusnya dalam rumah kita bukan begitu. Kalau bisa dalam rumah kita mengkomparasi dua-dua ini Pak. Bukan mengkomparasi ya. Mengkombinasikan dua-duanya. Baik itu Imam Ghazalinya, begitu juga Ibnu Rusdinya. Artinya Bapak Ibu, menanamkan akidah dalam rumah tangga kita tidak harus menghilangkan atau tidak harus membatasi bagi mereka belajar fisika, kimia, kedokteran. Tapi yang menjadi poin utama itu, kata Dr. Adian Husaini, yang pertama, kata Samsudin Arif itu, yang pertama yang harus dididik bagi mereka adalah pendidikan tauhid. Ini saya sampaikan biar tidak menjadi fitnah bagi kita. Yang punya anak-anak kecil masih bayi, masih ada kesempatan untuk memberikan pendidikan. Kalau anaknya sudah tua, sudah menikah, masih ada sampai dia mati. Jadi orang tua, Bapak Ibu, kalau ada istilah begini, orang tua itu lepas tanggung jawab kalau anak sudah nikah. Jangan Pak, jangan salah paham. Yang dimaksud lepas setelah nikah itu apa? Ini bahasa cukup merusak. Bagi saya cukup merusak. Kenapa? Orang tua sampai anak itu mati tak boleh melepaskan anaknya. Tak boleh. Sekalipun dia sudah menikah. Tidak ada lepas tangan orang tua terhadap anak sekalipun dia sudah menikah. Tanggung jawab agama bagi anak dari dia lahir sampai dia mati. Kecuali orang tuanya mati duluan. Sebelum dia mati harus bekalin dulu anaknya Pak. Benar Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Fitnah yang masuk dalam istilah khianat bagi orang tua ini Pak. Fitnahnya orang tua yang paling besar adalah ketika anaknya keluar daripada akidah yang benar. Dan mohon maaf, fitnah ini menjadi fitnah bagi orang tua. Yang kelak ketika mereka ternyata tidak diberikan pendidikan tauhid, Anda semua, kita semua dianggap sebagai pengkhianat oleh Allah. Pengkhianat. Bisa dipahami Pak? Sekarang pertanyaannya, kita melihat kasus Pak, kita lihat kondisi. Bobroknya akhlak dalam dunia pendidikan hari ini, rusaknya keilmuan. Anak-anak hari ini persoalannya, ini bukan persoalan sederhana Pak. Mohon maaf kalau Bapak Ibu memandang urusan hari ini anak-anak, oh Anda tak bisa matematika terserahlah, Anda nggak bisa sholat ya udah terserahlah. Dalam dunia pendidikan, sekolah dan lain sebagainya. Saya mengambil saya ambil perbandingan begini. Tapi saya tak sebutkan nama sekolahnya. Ada satu sekolah bertaraf internasional. Tarafnya internasional. Bukan sekolah muslim. Yang kedua, ada sekolah Islam. Tapi tidak asrama. Tidak asrama, tarafnya juga internasional. Bapak Ibu, kita lihat ya. Dalam dua pendidikan ini, dalam dua sekolah lembaga ini,
yang paling menonjol, mohon maaf, yang paling menonjol itu yang non-Islam. Sekolah kafir. Mahal, taraf internasional, tapi berkualitas secara akademik. Yang kedua, mahal, taraf internasional, jauh Pak perbedaannya dari sisi sainsnya. Pertanyaannya lah dari sisi agamanya bagaimana? Sama Pak. Bisa dipahami? Kalau sekolah Islam yang non asrama, Anda tidak bisa memberikan pendidikan agama yang lebih baik, kita nilainya di mana? Secara sains kita kalah, secara agama kita jauh kalah. Artinya mohon maaf Pak, kasarnya lebih baik tidak ada kan? Kalau kita tidak bisa lebih unggul secara sains dari orang lain, kita lebih unggul agama daripada yang lain. Artinya jalan keselamatan lebih jelas. Ini bahasa kasarnya begitu. Bahasa kasarnya. Ini bukan dikotomi ya. Bukan dikotomi. Tapi kenyataannya begitu, faktanya begitu. Akhirnya apa yang dijunjung tinggi itu. Itulah yang dijunjung tinggi hari ini oleh Amerika. Oleh Eropa. Bahwa anak-anak kita harus bisa secerdas yang pernah sampai ke bulan. Siapa dia itu? Siapa yang pernah sampai ke bulan? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini poin penting Pak bagi kita sekarang. Jadi kalau orang tua mengatakan aku mau lepas tangan, pokoknya setelah kau menikah terserah. Mohon maaf Pak, bobroknya di situ. Sudah hari ini kita kesulitan memberikan pendidikan kepada mereka. Beberapa waktu yang lalu, ini saya menyaksikan sendiri Pak. Menyaksikan sendiri. Seorang anak mencauti ibunya di depan umum. Sekarang kita mau salahkan anaknya nggak bisa. Bapak Ibu tahu caut kan? Kalau bahasa Jawa mempisui orang tuanya di depan umum Pak. Kita yang melihat itu bagaimana rasanya? Mirisnya bukan main. Tapi kita sampaikan Pak, kita sampaikan. Ada anak memukul orang tua sampai biru Pak, orang tuanya dipukul. Di depan umum. Uniknya. Nah, ini basis pendidikan ya. Uniknya, masyarakat diam. Cuma nontonin aja. Nontonin. Itu gimana coba itu? Masalahnya di mana? Nah masalahnya di mana? Kita akan berbasis pada masalah sekarang. Jadi mohon maaf. Jangan terlalu tinggi mengangkat ilmu, jangan terlalu tinggi mengangkat akademik hari ini. Jangan Anda terlalu tinggi menuntut akademik, sementara akhlaknya bobrok. Sementara akhlaknya hancur. Sekarang harusnya bagaimana? Ustadz, tapi kalau kita fokus pada akhlak, nanti akademik kita rendah. Siapa bilang? Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan itu adalah orang Eropa. Orientalis dari Inggris yang mengatakan. Yang disampaikan oleh Samsudin Arif. Apa kata Samsudin Arif? Yang membuat itu pertama kali adalah mereka. Jadi sengaja untuk menjauhkan kita dari hal tersebut. Sengaja. Jadi Bapak Ibu, itu yang disebut dengan fitnah dalam rumah. Yang ternyata hari ini menjadi ketakutan Nabi terbukti. Pertanyaannya, yang merusak Turki Utsmani siapa? Secara Turki Utsmani runtuh itu ada dua faktor. Internal dan eksternal. Yang paling besar pengaruh pertama adalah internal. Sekarang pertanyaannya apa pengaruh internal pertama? Yang menjadi fitnah bagi Turki Utsmani ketika itu. Sekolahnya anak-anak ini ke dunia sekuler pada masanya. Dan mereka benci untuk sekolah ke Timur Tengah. Bapak Ibu boleh baca sejarah dalam runtuhnya Turki Utsmani sebab internalnya. Termasuk anak-anak kerajaan ketika itu. Kita ambil contoh. Sekarang anak-anak raja-raja Arab itu sekolahnya di mana? Jadi saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali melihat. Saya tidak salahkan, kita tidak menyalahkan sekolah dimanapun silahkan. Yang penting lu punya akidah yang kuat. Itu aja bahasa kita Pak. Kalau kita punya akidah yang kuat, mohon maaf ya, yang kuat aja bisa mereng. Apalagi yang gak kuat gitu maksud saya. Yang kuat akidahnya aja bisa ikut menyimpang. Saya tanya Bapak Ibu. Yang dulu pernah mengatakan semua agama sama itu muslim apa bukan? Gelarnya apa? Sekolahnya di mana? Imannya bagaimana? Sekolah pesantren kok. Yang mengatakan musuh agama itu sekolahnya di mana dulunya? Pesantren. Yang kuat imannya, kuat akidah, tapi kok bisa menyeleweng? Itu yang kita maksud. Jadi mohon maaf Pak. Memang sulit mensinergikan antara akhlak dengan akademik itu hari ini sulit. Hari ini.
Maka di sini kita kita membutuhkan basis pendidikan yang baik gitu. Kenapa? Mohon maaf Pak, beberapa waktu yang lalu datang guru-guru curhat. Ustadz, gimana sih kurikulum ini? Ya ngapain curhat ke saya? Curhatnya ke sana, Kementerian Pendidikan. Kenapa kurikulumnya kok gak sama, gak sesuai? Kami dituntut harus seperti ini, sementara anak-anak gak punya akhlak yang baik. Saya hasut waktu itu. Kasih pendidikan akhlak yang baik dulu. Masalah cerdas gak cerdas belakangan. Jadi ada guru bilang begini, Ustadz, ini anak kerjaannya mencontek. Bahkan anak ini berbohong, tidak mau mengaku kalau dia itu buka HP ujian. Sementara yang lain ngaku, Ustaz. Cuman ketika mereka yang ngaku-ngaku ini, Ustaz, nilainya jauh. Nilainya dapatnya minimal C. Nilai akademiknya C. Tapi dia ngaku, Ustaz, jujur dia. Minta maaf dan mau mengaku kesalahan. Dan apapun yang diberikan kami siap, kata muridnya. Yang satunya lagi, anak ini nggak mau ngaku, tapi dia nyontek. Bahkan bukan nyontek, dia yang menyediakan contekan bagi yang lain yang mencontek itu. Tapi ketika ditanya diinterogasi dia nggak mau ngaku. Justru dia bilang begini sama gurunya, Bu, tolong jangan kasih saya nilai jelek ya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bagaimana sikap Bapak Ibu? Sementara kita tahu dia yang melakukan itu. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Sampai dia bilang begini, Bu, kalau nilai saya jelek, beasiswa saya putus. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, dilema enggak tuh? Ternyata anaknya orang tuanya udah meninggal. Sekarang dilema enggak tuh? Satu anak ini enggak punya akhlak, enggak punya adab, tapi minta nilai. Tapi orang tuanya enggak ada. Kalau dikasih nilai C dia enggak dapat beasiswa, dia susah cari bantuan. Tapi satu sisi akhlaknya bobrok. Sekarang bagaimana caranya itu? Kasih nilai apa bagusnya Bapak Ibu? Enggak, serius ini pertanyaan. Bagi guru-guru pasti merasakan kan? Ini poin penting Pak. Ini fitnah yang paling besar hari ini. Iya Pak Idil ya? Benar ya Pak Idil ya? Semua orang tahu Pak. Kasus begini. Sampai mohon maaf, di sekolah kita sekarang, ini kita kasih Pak, di sekolah kita. Termasuk di beberapa universitas itu. Yang menjadi mohon maaf, daripada standar kami turun lebih baik, mohon maaf, nggak apa-apa. Anak tuh bodoh yang penting dinaikkan nilainya. Nilai standar universitas wajib B. Wajib B. Mau anaknya bodoh, mau anak seperti apa B. Mau anak nggak punya akhlak, terserah yang penting B. Sekarang pertanyaannya mau kita bawa dalam rumah. Kalau pendidikan seperti ini, di dalam rumah kita berikan pendidikan yang baik, akhlak yang mulia, masuk sekolah berbenturan Pak. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang yang menormalisasi, mohon maaf, yang menormalisasikan penipuan, yang menormalisasikan ketidakjujuran siapa? Kita yang harus Pak. Nanti mohon maaf, bahasanya kalau dikasih C Ustaz, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang bodoh ini, mohon maaf kata dia, yang tidak pintar ini dikasih nilai C. Akreditasi kami turun. Bisa dipahami Bapak Ibu bahasa ini? Inilah yang disebut dengan mohon maaf kapitalisme dalam universitas. Inilah yang disebut dengan liberalisme dalam pendidikan. Jangan ada tersinggung. Karena memang ini kenyataan. Begitu bahasanya sekarang. Itu baru universitas. Sekarang kita masuk ke dalam sekolah. Perhatikan dalam sekolah guru-guru. Apa tuntutan akademiknya? Anak harus pintar, nilai harus tinggi. Pernahkah mereka berpikir tentang akhlaknya, sopan santunnya, jujurnya? Anak sekarang nyuci piring kelas 6 SD nggak bisa cuci piring. Makan masih disuapkan. Tadi suapkan terserahlah itu. Itu yang saya kurang mengerti di situ. Pak, ini pendidikan. Nabi bilang ini fitnahnya, ini paling sederhana Pak fitnahnya Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita kembali ke rumah orang Arab. Hampir semua rumah orang Arab punya pelayan. Bapak Ibu lihat gimana karakternya mereka. Pesuruh dan tidak mau disuruh. Tapi berbeda dengan negara asing. Saya ambil contoh, ada salah satu negara, kita sebutlah negara itu Belanda. Satu ketika anak kawan saya sekolah di situ. Dia videokan, divideokan yang dikirimnya sama saya video tersebut. Semua anak-anak yang asli sana, itu ketika bertemu dengan gurunya tidak ada yang salaman. Ketika anaknya dia nih, ketemu dengan gurunya tadi, salaman, cium tangan. Nangis gurunya. Jawab gurunya langsung, belum pernah ada yang mencium tangan saya kecuali anak ini. Akhirnya Bapak, dia bilang, mulai besok semua anak-anak kita cium tangan. Satu pendidikan yang sangat sederhana sekali, yang bisa kita temukan. Meskipun bagi kita itu biasa Pak. Bagi mereka itu hal yang sangat luar biasa. Artinya,
menghargai, menghormati, itu bagian daripada pendidikan. Itu yang tidak ada sekarang. Itulah fitnah yang hilang dari kita. Bayangkan Pak, kalau kita membicarakan persoalan menghormati dan menghargai, harusnya tidak ada istilah perayaan Natal bersama. Kalau ada bahasa menghargai dan menghormati, tidak ada istilah perayaan Natal ini pendidikan yang lain. Bisa dipahami Pak ya? Tidak ada istilah doa bersama. Ya agama masing-masing, doa masing-masing. Tidak perlu masukkan dalam kurikulum, tidak perlu dimasukkan dalam pendidikan. Setiap orang punya pendidikan dan kurikulum masing-masing, silahkan lakukan. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Baik. Ini satu di antara sekian banyak fitnah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nah Bapak Ibu, dampaknya apa? Inilah yang disebut oleh para ulama sedikit demi sedikit berkurangnya nilai. Nah nilai-nilai yang berkurang sedikit demi sedikit inilah yang kelak menyebabkan kerusakan. Akhirnya apa? Manusia lebih penting ilmu daripada kata Imam Al-Ghazali. Disinilah bahasa perperangannya Pak. Jangan terlalu meninggikan akhlak, rendahkan akademik, akhirnya rendah. Enggak Pak, tidak. Yang paling bagus itu adalah mensinergikan antara nilai akademik dengan nilai harusnya tidak ada ketimpangan. Semakin tinggi semakin berakhlak itu sebenarnya. Semakin tinggi ilmu seseorang semakin berakhlak, semakin tinggi akhlaknya semakin tawadhu dia. Bukan semakin sombong. Harusnya tingkat kriminal semakin rendah. Tinggi tingkat pendidikan kita harusnya semakin tingkat kriminalnya semakin tinggi, semakin rendah. Kenapa semakin tinggi ilmu semakin berakhlak, semakin tawadhu. Tidak ada yang mau melakukan kriminal seharusnya. Pertanyaannya missnya di mana? Masalahnya di mana? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, ini maka kata Allah dalam Al-Quran, makna yang sangat dalam itu ku anfusakum wa ahlikum nara. Satu. Yang kedua kata Nabi, kita rujuk kepada kitab Daqaiqul Akhbar tadi. Ini yang disebut oleh Nabi, ummati sampai 3 kali. Ketakutan Nabi yang paling besar terhadap umatnya adalah masuknya umatnya ke dalam neraka. Itulah bahasa hadis Nabi. Aku tarik dia mau masuk. Aku tarik dia mau masuk. Aku tarik dia masuk. Alantaklah. Kan begitu. Nabi sudah capek narik kita Pak. Jangan masuk neraka. Kita masuk juga. Jangan masuk neraka. Kata Nabi. Masuk juga. Jalan lagi. Itulah bahasa istilah Nabi. Rajulun istauqada nara. Ada laki-laki menghidupkan api, tiba-tiba binatang melata, datang mendekati, ditarik sama laki-laki tersebut. Jangan, tapi dia tetap masuk. Itulah permisalan Nabi dengan hal tersebut, dengan umatnya. Yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya? Kita mulai dari diri kita sendiri. Kata-kata A'agim itu dari dulu sampai sekarang tetap cocok itu. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang paling kecil. Artinya dalam rumah tangga kita. Kalau tak bisa skala besar, kita coba dalam skala yang kecil. Itu pun yang sangat berat bagi kita, tapi kita coba di akhir zaman. Perjuangan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil ilmu. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kita dalam rumah tangga kita khususnya. Insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum ya rabbal alamin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.